Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Sebuah cerpen 1977 dari Stephen King kini di-remake kembali ke dalam film, menceritakan tentang sekelompok anak yang memperjuangkan ladang jagung tempat bermain mereka dari para orang tua yang akan menggusurnya. Kebencian itu membuat para anak-anak menjadi psikopat yang tak memiliki belas kasih. Itu ternyata dipicu oleh makhluk mengerikan yang ada di ladang. Bagaimana ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita Children of the Corn 2023 selengkapnya. Di pinggiran ladang jagung kota Nebraska, terdapat panti asuhan. Di halamannya, terlihat seorang gadis 12 tahun bernama Eden sedang bermain. Saat itu juga, seorang remaja panti bernama Boyd baru keluar dari ladang jagung. Boyd mengambil senjata dan mengatakan dia tak ingin melihat Eden menangis lagi. Dia berbisik tidak ada yang mati di ladang. Dia pun menuju ke panti. Where the hell you been? Polisi mendapat laporan telah terjadi penyanderaan terhadap orang tua oleh anak-anak di panti asuhan Railstone. Sheriff lokal dan rekan petaninya menggunakan gas tidur hewan yang mematikan untuk melumpuhkan anak-anak penyandera yang di dalam termasuk Boyd. 4 hari kemudian, berita mengerikan ini pun semakin tersebar. Sheriff Railstone dan para tetua kota memakai gas bius sapi ke anak-anak, hingga berdampak mematikan 15 anak yatim itu. Eden bersembunyi di ladang jagung selama 4 hari, dan itu membuatnya selamat dan dibawa ke kantor polisi. Sheriff menyuruh Pastor Finney bertanya ke Eden tentang apa penyebab remaja bernama Boyd melakukan penyerangan terhadap orang dewasa. Pastor mengajak bicara Eden. Dia mengajak Eden tinggal bersamanya. Dia memiliki 2 kuda yang salah satunya bisa menemani Eden. Eden menyukai Ratu Merah dalam cerita Alice in Wonderland. Itu karena Ratu Merah bisa membuat dunia seperti yang dia inginkan. Setelah membahas itu, Pastor tanya apakah Boyd ada berbicara sesuatu. Eden bilang Boyd hanya mengatakan menyesal, karena tidak semua orang dewasa dibunuhnya. Mendengar itu, Pastor sedikit kaget. Dia tak tahu apa yang merasuki anak-anak panti ini. Eden pun akhirnya tinggal dengan Pastor Finney. Sekarang kita kembali ke ladang jagung yang sedang mengalami masalah pembusukan. Di sini kita diperkenalkan dengan gadis remaja bernama Boleyn yang sedang melihat keadaan ladang jagung bersama adiknya Cecil. Bol menjelaskan, jamur dari jagung yang membusuk dapat menyebabkan halusinasi jika terhirup. Dan ketika dijahili adiknya, dia pun seperti melihat batang jagung yang bergerak. Bol pun menganggap itu hanya halusinasi. Saat itu, Bol mengabarkan ke Cecil kalau dia akan pergi minggu depan untuk mengejar sarjana mikrobiologi. Mengetahui itu, Cecil kecewa, karena Bol akan meninggalkan dia, ayah mereka, dan kota ini. Bol menyemangati Cecil kalau dia juga bakal pergi dari sini suatu saat nanti. Cecil tidak yakin, karena dia tak sepintar kakaknya. Bol berusaha membuat Cecil harus tetap semangat. Saat itu, Eden yang sudah berteman dengan kuda pastor datang. Dia bermain seakan menjadi Ratu Merah. Dia mengajak Cecil untuk ikut bermain. Mereka pun mengikuti Eden ke tempat berkumpul dengan teman-temannya. Melihat keributan yang mereka buat, remaja bernama Kelder datang dan memarahi mereka yang bermain di mobil pemberian neneknya. Dia marah melihat kondisi mobilnya yang penyok dan tangki bensinnya yang bocor. Ayah Kelder adalah salah satu pemilik ladang jagung yang luas itu. Para anak-anak ini sedang bermain dengan menyuruh seorang anak untuk jatuh ke tumpukan batang jagung kering. Seorang anak disuruh Eden membakar tumpukan jagung kering itu. Bol melarang, karena di situ ada bensin yang bocor. Itu akan membakar semua tempat ini. Mendengar itu, Eden pun membatalkan rencananya. Dia menyuruh agar anak itu jatuh saja dan pura-pura membakarnya. Bol mulai merasa Eden memiliki sifat yang kasar. Kelder yang kesal melihat permainan anak-anak itu segera pergi. Cecil adik Bol juga ikut-ikutan bermain dengan mereka. Watch the play! Kesal melihat mereka, Bol mengikuti Kelder. Kelder dan Bol adalah teman sejak kecil di ladang jagung ini. Kelder juga berencana pergi meninggalkan ladang jagung mereka yang membusuk ini. Saat itu Bol melihat luka di wajah Kelder. Kelder menjelaskan itu terjadi saat dia menengahi perkelahian adiknya dengan ayahnya. Setelah membahas itu, Bol dan Kelder pun berpisah untuk pulang masing-masing. Saat Bol berjalan, seperti ada sesuatu yang mengintai Bol dari ladang jagung. Bol merasakan itu. Dia pun mengintip ke dalam.
Berpikir hanya halusinasi akibat jamur jagung busuk, Bol pun lanjut pulang. Saat itu, Cecil juga pulang setelah bermain. Saat sampai dekat rumah, mereka melihat ibu mereka yang sedang bersama pria lain. Bol meminta Cecil untuk tidak ikut campur masalah orang tuanya. Cecil merasa orang tuanya sudah rusak. Semua orang tua di kota ini sudah rusak, makanya dia membenci kota ini. Setelah Cecil masuk, Bol melihat ayahnya yang sedang memasuki aula perkumpulan. Ayahnya yang bernama Robert ini sedang membahas tentang keadaan ladang jagung mereka yang sekarat bersama para pemilik ladang. Saat itu para anak-anak juga masuk ke dalam aula. Robert mengajak mereka untuk menghabisi ladang dengan mengikuti program subsidi pemerintah yang membayar mereka agar tidak menanam jagung lagi. Mereka harus sepakat untuk menghabiskan ladang jagung itu dalam 2 hari ini. Bol nggak setuju dengan pendapat ayahnya, karena baginya ladang jagung harus tetap ada, hanya butuh diperbaiki. Ayahnya dengan tenang menjawab kepada Bol, mereka tidak bisa memperbaiki ini lagi. Jika dipaksa, maka mereka akan membuatnya menjadi semakin buruk. Karena tanah sudah tersebar racun yang tak baik untuk menanam. Sebenarnya, pastor juga tidak setuju. Namun yang lain setuju dengan jawaban Robert. Dan hasil pemungutan suara, terlihat semuanya setuju untuk mengikuti subsidi pemerintah. Saat itu Eden berbicara. Para anak-anak belum memberi suara. Tanika, Charlie, dan Calder bilang, anak-anak juga punya hak memberi suara. Karena itu menentukan masa depan mereka. Kelvin, ayah Calder, marah ke anaknya yang ikut campur. Dia merasa baik anak-anak dan remaja tidak mengerti persoalan orang dewasa. Para orang tua tertawa melihat anak-anak ini ikut campur. Eden dan teman-temannya merasa tak dihargai sedikit pun. Kelvin juga memarahi Cam, adik Calder yang ikut dengan Eden. Robert meminta para orang tua tenang. Eden mengajak teman-temannya untuk keluar. Keputusannya tetap bulat kalau ladang akan dihabisi sebelum 2 hari ini. Bol terlihat kecewa dengan keputusan ayahnya. Eden yang sakit hati masuk ke dalam ladang jagung sambil menangis. Dia mengajak temannya untuk berkumpul di gudang. Dia mengambil keputusan untuk melawan para orang tua agar ladang tetap terjaga. Malamnya Cecil yang kesal dengan kedua orang tuanya berjalan sendirian. Eden menghampirinya dan membahas masalah orang tua Cecil. Dia janji akan membantu derita Cecil. Dia mengajak Cecil ke ladang jagung dan melihat para teman perempuan Eden sedang berkumpul. Lalu dia mengajak lagi untuk bertemu sesuatu. Bol bilang ke Tanika, Charlie, dan Calder kalau dia akan mematahkan kata-kata ayahnya kalau ladang jagung tak bisa diperbaiki. Bol telah mengirim pesan ke Sheila, seorang reporter yang akan meliput berita ini, dengan harapan dia dapat membantu untuk mempertahankan ladang. Ketiga temannya itu pun setuju dengan rencana Bol. Mereka pun segera memvideo call Sheila si reporter untuk meliput masalah di ladang mereka. Para anak-anak membuat kubangan besar di tengah ladang. Saat Bol datang, dia kaget dengan apa yang mereka lakukan. Mereka mengoleskan darah hewan ke tubuh mereka dan juga ke akar jagung di sana. Eden ingin menjadi seperti Ratu Merah, yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Mendengar itu, Bol jadi terdiam. Dalam benaknya, Eden sebenarnya bertujuan ingin menyelamatkan ladang. Dia pun mengajak Eden dan semua anak untuk menjalankan sebuah rencana. Bol meminta agar mereka mengabarkan ke orang tua masing-masing kalau ayah Bol memanggil untuk rapat darurat di aula jam 10 malam ini tentang ladang jagung yang akan digusur. Rencananya, Bol sendiri yang akan memimpin rapat dan akan diliput oleh reporter Sheila. Dia meminta Eden mengantarkan Sheila si jurnalis nanti dan membawanya ke aula. Eden pun setuju untuk membantu, dan Bol pun pergi meninggalkan mereka. Hari pun menuju malam. Sebelum jam 10, Bol yang sedang berkumpul dengan keluarganya melihat anak-anak pada berlari di luar. Perasaannya menjadi tak enak. Bol dan adiknya pun pergi ke kamar karena sudah malam. Bol bilang ke adiknya, rencananya harus tetap dijalankan. Dia melihat jam sudah setengah 10 malam. Sekitar pukul setengah 11, Robert terbangun dengan tangan yang sudah terborgol. Ternyata itu perbuatan kedua anaknya. Bol menjelaskan ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Mereka akan melakukan sidang di aula dengan mengajak semua orang dewasa. Dia meminta ayahnya untuk ikut dengan ibunya. Dia yang akan bersuara malam ini. Si ayah yang sangat sayang sama anak-anaknya ini pun ikut untuk mendengarkan pendapat mereka. Di jalan, Bol juga mengajak Calder dengan mobil ayahnya. Setelah tiba di aula, Bol melihat keadaan sepi tak seperti yang diharapkan. Di luar, ada Eden bersama Cam, adik Calder, dan kuda Eden yang diikat di depan pintu. Bol tanya, di mana semua orang dan si reporter? Eden bilang tak ada reporter yang datang. Bol mencoba menghubungi si reporter, namun di luar jangkauan. Eden bilang semua tidak penting lagi dan sudah berakhir. Dia sudah melakukan persidangan terlebih dahulu.
Bol tanya di mana semua orang tua. Kelder juga tanya ke adiknya di mana ayah mereka. Eden pun mengajak mereka untuk melihat sesuatu. Ayah Kelder pun tewas. Eden bilang ini balasan untuk ayah mereka yang menertawainya saat sidang kemarin. Eden dan semua anak membawa keluarga Bol dan Kelder ke tengah jalan, di mana mereka telah membakar mobil-mobil orang tua di kota itu. Eden membawa mereka ke kantor polisi dan memperlihatkan para orang tua serta sheriff yang telah mereka kurung ke dalam sel tahanan. Mereka juga membawa Tanika dan Carling. Pastor menasihati Eden anak angkatnya untuk menghentikan ini semua. Any more questions? Eden tak peduli lagi dengan kata-kata para orang tua. Ayah dan ibu Bol juga langsung mereka kurung. Tanika dan Sissel tidak tahu keadaan orang tua mereka yang di rumah. Menara seluler dirusak agar siapapun tak dapat memanggil bantuan. Itu sebabnya Bol tak bisa menghubungi si reporter. Sissel ternyata diajak bergabung dengan anak-anak ini. Robert meminta Bol untuk menyelesaikan masalah ini. Bol pun mengajak teman-temannya untuk melakukan sesuatu. Kelder setuju. Dia tak tahan dengan anak-anak nakal ini. Kelder pun tewas. Eden berencana membalas perbuatan sheriff dan tetua kota terhadap teman-teman pantinya dulu yang telah tewas. Setelah sadar, para orang tua sudah berada di kubangan yang dibuat anak-anak di ladang jagung. Eden bersama teman-temannya berada di atas bulldozer. Ibu Bol juga ada di situ. Bol dan para remaja bertanya apa tujuan Eden. Eden pun menunjukkan apa yang akan mereka lakukan. Para orang tua pun dikubur hidup-hidup oleh anak-anak psikopat ini. Bol tak menyangka Sissel adiknya juga tega mengubur ibunya. Eden tersenyum melihat ladang jagung karena dia telah memberikan makanan. Bol sangat sedih melihat tangan ibunya yang tewas masih terlihat di luar. Bol sadar apa yang dikatakan ayahnya benar. Jika dia berusaha memperbaiki ini, itu hanya membuat keadaan semakin buruk. Bol menyuruh Tanika dan Carly untuk pergi menyelamatkan diri. Sedangkan Bol akan menyelamatkan ayahnya yang masih ditahan dan akan menghentikan tindakan Eden. Carly dan Tanika berencana ke kota untuk mencari bantuan. Bol pun mendatangi anak-anak. Dia meminta Eden untuk menghentikan ini semua. Eden bilang ide Bol untuk melakukan sidang akan percuma. Jadi cara yang dia lakukan adalah yang terbaik agar membuat orang tua diam selamanya. Dia meminta Bol berada di pihak mereka. Bol tanya bagaimana dengan ayahnya dan para orang tua lain yang masih di tahanan. Eden bilang nanti mereka juga akan dibawa ke ladang untuk menjadi makanan dia yang ada di ladang yang sedang sakit ini. Tak ada orang tua di kota ini yang sayang kepada Eden selain dia yang ada di ladang ini. Dari itu Eden berniat untuk membalas kebaikannya dengan memberinya makan. Bol tidak tahu siapa yang dimaksud dia oleh Eden. Setelah sampai ke kantor, Bol segera memberitahu ayahnya kalau dia akan berpura-pura berada di pihak anak-anak. Bol akan mencari cara membebaskan mereka semua. Pastor bilang, jika anak-anak ini ingin membawa mereka ke ladang jagung, dia ingin membuat sebaliknya agar anak-anak bandel ini berakhir. Perkataan pastor itu didengar Eden. Eden bilang dia tadinya tak mau membawa pastor, karena pastor membela untuk mempertahankan ladang. Tapi ucapannya barusan membuatnya berubah pikiran. Selanjutnya, anak-anak membawa orang tua lainnya yang diborgol untuk masuk ke ladang jagung. Bol membawa ayahnya yang terus bertanya di mana ibu mereka. Bol tak ingin memberitahunya. Dia meminta si ayah pergi diam-diam lewat ladang jagung itu dan mencari bantuan. Setelah itu, para orang tua pun dibiarkan masuk tanpa pengawasan. Para orang tua pun dipanas satu persatu oleh Cam adik Kelder. Ayah Bol belum menjadi korban. Setelah itu, mereka memasuki aula. Eden sedang menegaskan anak-anak lain agar tidak ada yang keluar dari grup mereka. Jika ada orang luar yang datang untuk merusak, maka mereka akan menjadikannya korban di ladang. Bol melihat ada satu orang yang ditutupi dengan kain di situ. Eden berjanji akan bekerja sama dengan anak-anak di dunia untuk membuat kelompok yang lebih besar. Karena dia yakin banyak anak-anak seperti mereka yang semua haknya diambil oleh orang tua. Bol diam-diam menyembunyikan pisau di belakangnya. Mereka pun akhirnya menunjukkan Bol orang yang ditutupi dengan kain itu. Itu adalah Sheila si reporter yang masih hidup. Mereka tak mau ada yang sok ikut-ikutan dengan mereka. Saat Sheila akan dibunuh, Bol menyuruh mereka berhenti.
Bol bilang, Sheila memang bisa menjadi masalah buat anak-anak, tapi dia tak mau mereka membunuhnya di sini. Dia akan membawa Sheila ke ladang jagung. Eden setuju. Bol pun mengkodekan Sheila untuk dibawa. Mereka pun membiarkan Sheila dibawa Bol. Namun sebelum Bol membuka pintu, Eden menyuruhnya berhenti. Menurut Eden, ide yang lebih baik adalah membawa Sheila kepada dia secara langsung. Mereka pun membawa Sheila ke gudang jagung di tengah ladang. Bol yang masuk terakhir melihat Carly dan Tanika yang telah dibunuh dalam gudang itu. Melihat itu, Bol yang sedih sangat kesal. Dia berniat akan membalas semua ini. Para anak-anak pun mengikat Sheila dan menggantungkannya. Mereka membuka pintu karena Eden akan memanggil dia. Come! Come to us! Bol bilang Eden hanya menghayal. Tidak ada yang disebut dia di ladang. Eden marah karena Bol tidak tahu. Suara itu membuat Eden terlepas dari tangan Bol. Bol terdiam dan kaget melihat sesuatu di ladang itu perlahan datang dan masuk ke gudang mendekati Sheila. Eden bilang Bol tak bisa macam-macam dengannya. Mereka pun menyiram bensin ke tubuh Bol di tengah ladang. Eden langsung menyalakan korek untuk membakarnya. Bol menjelaskan, jika mereka membakarnya, tumpukan bubuk jagung di sini akan terbakar juga, dan tempat ini akan habis dilahap api. Jadi impian mereka mempertahankan ladang akan sia-sia. Mendengar itu, Eden pun membatalkan niatnya. Sebagai gantinya, dia menyuruh anak-anak memutilasi Bol. Bol terus melarikan diri ke dalam ladang. Saat tersandung, dia menemukan cincin ayahnya. Dan alangkah kagetnya, dia melihat si ayah telah menjadi mayat. Bol yang tidak bisa bersedih lama-lama lanjut untuk berlari. Dia menuju ke dekat mobil Kelder yang berada dekat tabung bahan bakar traktor. Dia melihat Sheila ternyata masih hidup di situ. Melihat itu, Bol lanjut melarikan diri. Dia merasa ladang jagung itu seakan menyerbunya. Bol pun kembali ke arah tabung bensin traktor tadi. Dia mencoba menggunakan mobil Kelder untuk melarikan diri. Bol pun mencoba menyalakan dan berlari dengan mobil itu. Ketika keluar dari ladang, tiba-tiba mobilnya tak menyala karena bahan bakarnya yang bocor. Tiba-tiba, Eden ternyata sudah di kursi belakang. Dia membawa pistol ternak untuk membunuh Bol. Bol pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebelum dibunuh, Bol meminta satu hal. Dia meminta sebatang rokok untuk dihisap. Eden baru tahu kalau Bol merokok. Bol bilang dia suka merokok sembunyi-sembunyi selama ini. Eden pun diam saja, seakan mengizinkannya mengambil rokok Kelder di mobil itu. Eden mengambil pemantik agar Bol tak macam-macam. Setelah menyalakan rokok, dia mengajak Bol keluar. Eden menyuruhnya berlutut dan menghisap rokoknya. Eden juga menodongkan pistol ke kepalanya. Sayangnya, tanpa sepengetahuan Eden, Bol telah merencanakan sesuatu dengan tangki mobil yang bocor. Ladang itu pun akhirnya terbakar. Eden yang telah menjatuhkan senjatanya terdiam bersedih. Semua anak-anak keluar dari ladang dan sadar kalau mereka telah terpengaruh oleh hal jahat melalui Eden. Bol bilang ke Eden, semuanya telah berakhir. Eden meminta maaf kepada si makhluk. Dia memilih untuk masuk ke ladang yang terbakar bersamanya. Bol tak bisa mencegahnya lagi. Keesokan paginya, Bol mendatangi ladang yang habis terbakar. Dia menemukan cincin milik Eden yang tiba-tiba menghilang di tangannya. Kemudian suara Eden datang dari belakang. Dia bilang kalau dia tak akan mati di ladang ini. Cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, itu tadi alur cerita Children of the Corn selengkapnya. Sebuah cerita tentang anak-anak yang ingin haknya didengar. Itulah sebenarnya yang dirasakan anak-anak. Mereka terkadang ingin pendapatnya didengar. Tugas kita sebagai orang tua, tak ada salahnya mendengarkan masukan dari mereka. Jika itu masuk akal, tak ada salahnya diikuti. Tapi jika tak masuk akal, ada baiknya kita menjelaskan sebaik mungkin.
agar mereka juga mengerti mana yang baik atau tidak. Semua itu tergantung bagaimana kita merawat dan mendidik mereka. Karena kalau salah mendidik, kita sendiri yang akan menerima dampaknya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.